Raffi siap-siap, Ibu Neti dari kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak tadi disampaikan oleh teman-teman, tapi masih ada beberapa poin yang menurut saya perlu menjadi perhatian saya yang saya ingin sampaikan melalui kesempatan ini. BPJS ini kan didirikan sebagai perpanjangan tangan negara dalam rangka untuk perbaikan kesejahteraan sosial, ya, khususnya di bidang kesehatan. Sehingga saya kira tidak heran kalau mulai tadi pagi teman-teman banyak mengkomplain terkait menyangkut masalah pelayanan, gitu ya. Nah, termasuk saya yang pertama menyangkut masalah peningkatan pelayanan melalui online, gitu ya. Di slide halaman 18 itu menyangkut masalah pengaduan, saya ingin sampaikan, Pak, ini banyak sekali pengaduan dari warga. Mereka kadang melakukan pengaduan sampai 2-3 hari baru direspon, baik melalui Twitter, itu sampai 3 hari baru direspon. Kadang malah saya sendiri yang langsung telepon Pak Abdal, gitu kan. Pak Abdal teman saya ini, sampaikan keluhan-keluhan seperti ini, Pak. Kok layanannya lama sekali gitu. Mereka membandingkan, Pak, layanan online seperti melalui IndiHome. IndiHome itu, Pak, 1 kali 24 jam langsung direspon, gitu kan. Padahal ini kan hanya persoalan jaringan, tapi responnya cepat sekali. Nah, ini BPJS ini kan yang dilayani manusia, Pak. Tapi kok responnya sampai 3 hari, gitu kan. Nah, tolong ke depan, karena ini menjadi salah satu saya lihat prioritas di tahun 2022, sistem online ini mungkin perlu kita perbaiki, Pak, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perluasan kepesertaan. Nah, ini juga banyak keluhan, Pak. Warga yang mau pindah layanan Paskes itu butuh waktu 1 bulan sampai 3 bulan. Contoh, saya selama ini tinggal di Makassar, Pak, kemudian pindah ke Jakarta. Itu butuh waktu 1 bulan untuk mendapatkan layanan di Jakarta itu. Kemudian 1 bulan kemudian saya pindah tugas lagi. Nah, dalam aturan ini mungkin perlu dievaluasi regulasi seperti ini. Orang sudah bisa mati, Pak, bagus bisa dilayani kalau harus menunggu sampai 1 bulan dan 3 bulan gitu. Kenapa umpamanya Jasindo, Pak, kita bisa pakai di mana-mana saja tanpa menunggu waktu. Saya masuk di Siloam, masuk di rumah sakit umum saat waktu yang samaan, tidak ada masalah, gitu kan. Nah, ini saya kira perlu dievaluasi ke depan. Nah, kemudian yang ketiga ini juga, Pak, yang paling banyak aduan, dan ini juga saya sudah pernah sampaikan ke Pak Abdal ini, menyangkut masalah denda. Denda ini kok lebih besar daripada tunggakan, kan konyol, Pak. Tunggakannya 3.500.000 itu sopir saya, Pak. Tapi ketika mau diambil tindakan karena sesar, ya, istrinya, dia harus membayar denda 3.750.000. Kan lucu ini kok. Denda lebih tinggi dari tunggakan. Tolong, Pak, regulasi ini perlu kita evaluasi kembali. Karena kalau tidak, ini sama saja BPJS berideologi korporat yang mengutamakan keuntungan dan tidak mau rugi. Padahal sebenarnya kehadirannya BPJS ini kan semata-mata untuk perlindungan sosial di bidang kesehatan. Masa denda lebih tinggi daripada tunggakan? Leasing saja, Pak, dendanya tidak lebih tinggi dari tunggakan, Pak. Nah, tolong dievaluasi ini. Ini saya sudah komplain juga ke BPJS di Makassar terhadap pengaduan-pengaduan seperti ini. Tapi ya kan mau bikin apa, karena regulasinya seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir ini, Pak, ini mohon maaf ini, bukan kami mau terlalu banyak tahu, tapi saya hanya ingin membandingkan. Kalau dikatakan dan operasional tahun ini relatif lebih rendah karena hanya 2,8%, kemudian tahun 2020 itu kan 4,9%, ya. Artinya dari sisi persentase jumlahnya mengalami penurunan. Tapi maaf, Pak, dari segi nominal sama aja, sama-sama 4, sekian triliun. Itu anggaran operasionalnya. Nah, hebatnya lagi BPJS, Pak, dari sisi nominal, kalau dibandingkan dengan lembaga negara lain, seperti BKKBN, BP2MI,
jauh lebih besar anggaran operasional Bapak dibanding lembaga-lembaga negara lain ini. Nah hebatnya lagi Pak, kalau Bapak ini kan kami tidak bisa melakukan evaluasi secara proporsional. Kenapa? Karena persetujuan anggaran Bapak itu kan cukup melalui Kementerian Keuangan. Beda kalau kementerian lain, kami bisa melakukan evaluasi. Berapa anggaran operasional mereka, berapa belanja pegawai mereka. Kalau ini kan tidak ada yang kami tahu. Olehnya itu mungkin tidak ada salahnya kalau Bapak sampaikan nanti secara transparan 4, sekian triliun itu digunakan untuk apa saja Pak. Kenapa? Karena kadang masyarakat juga bertanya kepada kami, gitu kan. Kadang juga bertanya dan kami nggak bisa menjawab apa-apa karena kami tidak tahu. Kalau memang itu Bapak anggap mau disampaikan, tapi kalau enggak ya mau diapa-apa. Karena gajinya orang BPJS saja kita tidak tahu berapa sih Pak gajinya. Kan? Gaji direkturnya itu berapa, gaji maaf ya, di kabupaten itu berapa kita nggak tahu gajinya berapa, petugasnya gajinya berapa nggak tahu, belanja pegawainya nggak tahu dan lain-lain. Saya kira itu Pak mungkin yang perlu saya sampaikan melalui kesempatan ini. Sekali lagi Pak, tolong pelayanan ini tolong diperhatikan Pak. Jangan biarkan masyarakat itu menderita karena pelayanan kita yang tidak jelas itu Pak. Khususnya menyangkut masalah denda itu Pak, tolong itu masalah denda itu mungkin perlu diperhatikan itu. Ini sudah 2, 3, 4 orang Pak yang mengadu ke saya. Dan Pak Abdal juga kalau saya sampaikan ya dia nggak bisa juga ngapa-ngapain dan regulasinya seperti itu kan. Tapi kan tidak mungkin lah. Masa tunggakan itu lebih besar Pak daripada denda lebih besar dari tunggakan. Di Adira saja itu tidak sebesar begitu Pak denda. Di perbankan juga tidak sebesar itu denda. Nah pertanyaannya saya, apa yang menjadi beban bagi BPJS kok denda itu tinggi sekali? Sementara kan tidak menggunakan dana perbankan. Itu kan dana gotong royong dari kepesertaan PBI dengan Mandiri. Gitu kan. Saya kira demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi apa? Denda lebih besar daripada tunggakan. Sebenarnya sudah syukur mereka bayar ya. Sudah syukur mereka bayar harusnya. Hapus saya tunggakan itu. Selanjutnya Ibu Neti siap-siap. Ibu Hasnah. Pak Ketua, interupsi Ketua. Ada bagusnya diperpanjang dulu Pak Ketua. Oh ya, mungkin nanti kita habiskan dulu baru res ya. Kita habiskan dulu pertanyaannya. Saya perpanjang dulu sampai 12:30. Silakan Ya, Bu Neti, siap-siap Bu Hasnah. terima kasih. Baru Bu Sri. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI yang saya cintai, saya banggakan, baik yang hadir secara